sehat? Alhamdulillah. Kullu amalin walam yubda bihamdillah. Setiap amal baik, perbuatan baik yang diawali dengan ucapan alhamdulillah, yang tidak diawali dengan ucapan alhamdulillah, bahwa Allah maka dia putus, tidak dapat dijadikan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau amal yang baik di hari yang baik, di tempat yang baik, bersama orang-orang baik, tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Sayyidul Ayyam, hari Jumat, penghulu dari segala hari. Bersama orang-orang baik, ini yang hadir nih orang-orang solehah insyaallah. Amin. Di tempat terbaik di dalam rumah Allah, bersama orang baik, di tempat terbaik, di hari yang paling baik, dan yang terakhir adalah berada di dalam majelis yang terbaik. Ini namanya majelis ta'lim. Majelis ta'lim ini adalah majelis ilmu. Kata Nabi SAW, sahabat, andaikan kalian berjalan di atas muka bumi Allah ini, kalian bertemu dan berjumpa dengan Raudhatul Jannah, taman-taman surga. Kata Nabi, mampir, singgah, duduk sebentar. Ditanya sahabat, dari manalah mungkin adanya taman surga di dunia ini ya Rasulullah? Kalau taman surga tentu adanya di surga, mana mungkin ada di dunia ini? Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat itu adalah min riyadil jannah, taman-taman daripada surga. Jadi ibu-ibu yang hadir pada siang yang berbahagia ini sudah menempuh taman surga sebelum masuk surga. Amin. Jadi kita masuk surga, min riyadil jannah, majelis terbaik, di tempat terbaik di rumah Allah, berada pada hari yang baik, Sayyidul Ayyam, hari Jumat, dan bersama orang-orang baik, orang-orang solehah. Maka nikmat yang keempat ini tidak akan bisa kita datangi, tidak bisa kita jumpai kalau tanpa rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang besar atau kepala yang kecil? Dan jadi semua nikmat hari ini Ibu kita mesti syukuri. Setiap detak jantung, kedipan mata, tetesan darah, hembusan napas, itu semua tidak pernah lepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak mau majelis ini tidak mendapat pahala, maka paling pertama kita ucapkan bersama-sama alhamdulillah. Sebagai bentuk syukur kita bahwa kita menyadari bahwa segala yang kita terima ini adalah pemberian dari Allah. Mana nikmat yang paling besar? 3 nikmat yang paling besar yang ibu-ibu terima pada siang ini. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat umur yang panjang, yang ketiga nikmat iman yang masih ada di dalam hati. Kalau tidak berkumpul 3 nikmat ini pada diri kita Ibu, maka dipastikan Ibu tidak akan hadir pada siang yang berbahagia ini. Yang pertama nikmat sehat. Ini nikmat yang paling besar Ibu. Betul tak? Sehat ini paling berharga. Datang ke dokter, kata dokter sehat itu mahal. Mana tanda sehat mahal? Sehat itu tidak akan kita anggap sebagai nikmat selama kita masih sehat. Ini selama badan sehat, bukan sekedar kita tidak akan menganggap itu nikmat. Lalu kapan kita menganggap sehat itu nikmat? Ketika badan sudah jatuh sakit. Makanya bagi kita yang sehat disunahkan oleh Nabi, oleh Rasul, banyak-banyak menengok, menjenguk orang sakit. Ternyata setelah diteliti ada 2 manfaat bagi kita yang menengok orang sakit. 2 manfaat, satu untuk yang menengok manfaatnya, yang kedua manfaatnya bagi yang ditengok, bagi yang dijenguk. Pulang dari sini Ibu berangkat ke Awal Prospek, Ujung Batu. Sampai di situ tanya siapa? Bu, Ibu mau nengok siapa? Kamar berapa? Semua
semua yang sakit mau saya tengok Pak Sampau. Datang ke rumah sakit itu tengok. Kalau bisa cari ruangan yang ada tulisan ICU. Nah, bahasa kitanya ICU, bahasa Inggrisnya ICU. ICU itu kepanjangannya I saya si melihat, you kamu, saya bisa melihat kamu. Kamu yang di dalam, you don't see me. Kamu yang di dalam tak bisa menengok saya. Betul tak? Karena yang berada di dalam ruangan ICU itu tak bisa menengok kita. Kita yang bisa menengok dia. Jadi itu kepanjangannya bu, ICU itu. Nah, biar tahu pula kita ke depannya kan. Kenapa yang di dalam tak bisa menengok? Karena yang di dalam itu sedang berjuang melawan penyakitnya yang parah, bertaruh hidup dan mati. Setiap yang berada dalam ruangan ICU pasti di sebelahnya ada kotak kecil. Sudahlah selang kabel semua dipasang di mulut, di tangan, di kaki, di perut, di kepala, semua dipasang. Ditambah lagi ada di samping tempat tidurnya kotak kecil. Kotak kecil ada garis-garis warna hijau. Bunyinya tik 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 tik. Kalau bunyinya macam itu masih aman. Tapi kalau garis yang hijau tadi lurus, bunyinya berubah menjadi bunyi sirine buka puasa, itu hati-hati. Kata dokter sama keluarga yang sakit, Pak, Bu, ini keluarganya silakan dibawa pulang. Kenapa Pak? Lah meninggal. Bungkus bawa pulang. Artinya apa? Bahwa yang berada di dalam ruangan ICU itu bu, itu orang-orang yang sudah diintai-intai mereka mau. Siap-siap mereka mau nih. Asal dan sampai habis. Ketika mata melihat orang yang berada dalam ruangan ICU, maka manfaat yang pertama bagi kita yang menjenguk orang yang sakit, timbul rasa syukur di dalam hati bahwa nikmat sehat itu luar biasa. Karena kita nengok orang sakit, bersyukur kita dalam hati, ya Allah, untung tak saya dapat. Ya Allah, terima kasih ya Allah masih kau beri nikmat sehat. Menengok kawan saudara, tapi jangan. Nah, ini kurang-kurangnya kita biasanya ini umum penyakitnya. Kita kalau menengok orang sakit, itu penyakitnya membawa cerita-cerita tentang penyakit. Nah, jadi manfaat yang pertama bagi kita yang menengok yaitu banyak-banyak bersyukur atas melihat penyakit orang lain. Timbul rasa syukur di hati kita. Manfaat kedua ternyata menjenguk orang sakit, manfaatnya untuk orang yang sakit. Menengok keluarga, tetangga, sahabat, handai tolan, kali kerabat, semua datang menjenguk kita sakit. Itu rasa-rasanya separuh penyakit itu sudah sembuh, separuh penyakit itu hilang. Betul tak? Walaupun yang dibawa jeruk 2 kilo, itu pun jeruknya agak mulai busuk pula. Tak apa-apa. Yang dibawa kue, tak apa-apa. Yang datang saja tanpa membawa apa-apa, senang rasanya hati. Saya pernah cerita dengan kawan dokter. Pak Ustaz, yang menyembuhkan penyakit itu Pak Ustaz bukan 100% obat. Lalu yang menyembuhkan penyakit itu 40% cuma obat. Jadi obat yang kita telan, yang kita minum, yang kita suntik itu bu, hanya mampu menyembuhkan penyakit 4% saja. Lalu yang 6%-nya apa? Ternyata yang menyembuhkan penyakit 6% adalah sugesti, ketenangan pikiran, cerita yang baik-baik. Makanya kita kalau menengok orang sakit, kasih dia semangat. Sabar ya, insya Allah penyakit ini ujian dari Allah. Semakin ibu tahan, semakin ibu sabar, semakin dihilangkan Allah dosa-dosa ibu. Sabar ya bu, ibu insya Allah pasti sehat. Makanya kalau menengok orang sakit, cerita yang baik-baik. Penyakit umum kita yang ditengok sakit, cerita tentang penyakit. Sudah jelas lah ibu itu sakitnya sakit jantung, cerita pas menengok di samping dia, cerita tentang penyakit jantung. Saya dapat telepon dari orang tua di kampung, keluarga tetangga saya meninggal luar biasa. Kenapa bu? Oh ternyata dia diserang jantung, mati mendadak di dalam kamar mandi. Ceritanya di samping ibu yang sakit jantung tadi.
cerita pula orang yang mati gara-gara serangan jantung. Seharusnya ibu itu belum mati ketika itu juga. Karena takut, maka jangan cerita. Dan jelas yang sakitnya asam urat, gak cerita pula masalah asam urat. Aku semalam hampir rasa-rasa mati karena asam urat. Jadi takut ibu jadinya. Cerita yang baik-baik, beri dia masukan, semangat, motivasi supaya dia tetap semangat menjalani hidup. Jangan pula jujur-jujur saja kita. Kadang-kadang ada tetangga yang resek ini kadang jujur dia. Datang ke rumah sakit, tengok dari dokter dia itu sudah 2-3 hari itu lagi kayaknya. Lewat bila dia. Jangan jujur, terlalu jujur tak boleh. Nah, jadi itu. Banyak yang orang sakit, maka ketika menengok orang sakit, maka timbul rasa syukur, dan disitulah baru ternilai ternyata nikmat syukur itu sungguh luar biasa. Jadi sehat yang pertama. Yang kedua, nikmat umur yang panjang. Ibu-ibu hari ini pasti menyadari tahun lalu penutupan wirid Ramadan tahun yang lalu ibu anu, ibu si A masih ada, tapi ternyata pada tahun ini ada sosok-sosok wajah-wajah yang sudah tak ada. Kenapa? Karena mereka tidak lagi mendapatkan umur yang panjang dari Allah. Dari sini kita bisa menyadari bahwa umur itu tidak bisa ditebak, ajal tidak bisa diterka kapan dia datang. Maka sampai hari ini Allah masih beri nikmat umur yang panjang kepada kita, maka banyak-banyaklah mensyukuri nikmat ini. Dan yang ketiga, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman di dalam hati. Ketika orang datang wirid, nikmat iman inilah yang akan paling banyak dipertanyakan. Berapa banyak ibu-ibu pengurus wirid ini udah jam 2:30 kadang-kadang tak sampai ibu ketua itu memanggil di mikrofon. Ibu-ibu majelis taklim Masjid Al-Istiqomah, cepatlah segera datang ke rumah Allah, datang ke masjid karena ustaz dah 1/2 jam menunggu dah. Copek dah datang, tak juga datang-datang. Kenapa? Karena nikmat iman tak ada. Kalau nikmat iman ada, jauh pun rumah dari masjid pasti datang. Tapi kalau nikmat iman yang sudah dicabut Allah, rumah di samping masjid pun tak akan datang. Betul? Karena yang tak datang itu bukan karena tak mau, tak bisa, karena jauh, tidak, karena dekat. Justru yang dekat pun tak bisa datang. Karena kunci kedatangan kita pada siang ini adalah nikmat iman. Malu rasanya tak datang, takut rasanya tak datang, rugi rasanya tak datang. Kenapa? Karena ini majelis yang paling mulia. Maka bersilaturahim, mendengar pengajian, berkumpul dengan keluarga, dengan tetangga, itu nikmat luar biasa. Maka kalau ada orang yang imannya ada, dia akan rugi kalau sempat tak datang. Jadi seperti itu. Ada 3 nikmat yang paling besar. Belakang daripada itu, bersolawat kita kepada junjungan alam, akhirul anbiya wa imam rasul, akhrajan nas min az-zulumati ila nur. Beliau adalah secercah cahaya di tengah gelapnya malam, akhir dari seluruh nabi, imam dari seluruh rasul yang ada di atas muka bumi Allah ini, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama kita berselawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika Nabi selesai sholat zuhur di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, Nabi duduk di depan Masjid Nabawi dengan beberapa orang sahabat. Ketika Nabi duduk bercerita, dan dengan beberapa orang sahabat lewat satu orang tergesa-gesa masuk ke dalam masjid, mau melaksanakan sholat zuhur terlambat. Sholat dia di masjid, habis sholat zuhur, sholat sunnah, doa, zikir doa, habis itu dia keluar. Ketika keluar, lewat lagi di depan rombongan Nabi tadi. Dia menengok ke arah rombongan Nabi, ingin rasa hatinya ingin mampir, ingin rasa hatinya ingin ikut gabung dengan Nabi dulu. Tapi apa boleh buat, dia ada keperluan yang mendesak. Mesti juga berangkat tak bisa singgah. Akhirnya untuk mengobati hatinya yang sudah gulana tadi, dia ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad
bersolawat dia. Solawat yang dia ucapkan ini terdengar oleh Nabi dan rombongannya. Apa kata Nabi menjawab solawat orang tadi? Inna sholatakum ma'usutun alayya. Sesungguhnya solawat yang engkau bacakan itu nanti akan dibawakan malaikat kepadaku. Itu jawab Nabi. Lalu terperangah, terwujudlah rombongan Nabi yang di depan Nabi tadi. Sambil bertanya, apa kata sahabat-sahabat yang duduk dengan Nabi tadi? Kaifa sholatuna ma'usutun alayka ya Rasulullah. Andaikan selawat itu hari ini dibawakan malaikat kepadamu ya Rasulullah, wajar karena engkau masih hidup ya Rasulullah. Lalu bagaimana nanti setelah engkau wafat wahai Rasulullah? Bagaimana mungkin selawat kami akan dibawa malaikat sampai kepadamu ya Rasulullah? Wa qad alimta, padahal ketika itu engkau sudah hancur berkeping dimakan oleh cacing tanah. Engkau hanya tinggal berulang saja ya Nabi. Mana mungkin selawat kami akan dibawakan malaikat ke makammu? Mendengar pertanyaan Rasul sahabat ini, Rasulullah langsung menjawab, Innallaha haramal arda ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan tanah dan bumi memakan jasad para nabi. Jadi Allah mengharamkan tanah bumi ini untuk memakan jasad para nabi dan para rasul. Jadi sudah berapa abad Nabi itu masuk ke dalam liang lahat, sudah berapa ratus tahun Nabi itu wafat, yang jelas sesuai janji Allah bahwa jasad para Nabi itu tidak akan pernah hancur dimakan oleh cacing tanah. Betul apa tidak tuh Pak Ustaz? Betul. Jangankan Nabi dan Rasul, jasad orang-orang soleh saja ada yang tak dimakan oleh tanah. Mungkin selama ini kita menonton dari sinetron, pernah tengok yang sudah lama dimakamkan tapi jasadnya masih utuh. Saya secara pribadi menengok langsung pernah, karena tahun 2008 dulu ada kejadian di Pangkinang di 13 Kota Kampar. Pemakaman umum ini letaknya di pinggir sungai, ibaratnya di pinggir sungai Rokan. Sungai Rokan ini kan semakin tahun semakin mengambil mengikis tanah-tanah itu. Dikikis. Akhirnya sudah semakin banyak makam itu hancur dihanyutkan oleh air. Jadi sampailah di barisan makam terakhir. Di makam terakhir ini hanyutkan makam itu. Ternyata di dalam makam itu jatuh mayat ke bawah ke dalam sungai. Utuh mayat tadi. Akhirnya masyarakat berbondong-bondong menyelamatkan mayat tadi, diangkat lagi, disemayamkan lagi, dikafan ulang lagi, baru dicari pemakaman yang baru. Setelah ditanya, yang membuat orang heran, ini makam umurnya sudah kurang lebih 13 tahun. 13 tahun jenazah perempuan, ibu-ibu, rambutnya utuh, tidak ada yang berkurang, tak berubah satu pun. Wajah dan kulitnya macam mana baru, seolah-olah baru 2-3 hari yang lalu dimakamkan. Kain kafannya bersih, tidak ada yang kotor dan koyak. Dan akhirnya orang penasaran, kok bisa macam ini? Apa amal mereka semasa hidup? Datangi keluarga, didatangi, dicari, diusut, ternyata dapatlah satu kata kunci. Ternyata jenazah ini semasa hidup tak pernah tidak membaca Al-Quran dalam sehari. Jadi selama hidupnya, kata keluarganya ini sudah tak terhitung sudah berapa kali menghatamkan Quran. Berarti orang ini adalah ahlul Quran. Dia sering baca Quran, setiap hari dia baca. Tak bisa banyak, sedikit pun jadi. Yang penting dia baca setiap hari, khotam ulang lagi, khotam ulang lagi. Itu saja amalnya sampai mati. 13 tahun lamanya di dalam alam barzakh, 13 tahun jenazahnya masuk ke dalam liang lahat, sampai 13 tahun itu pun jenazahnya tidak ada yang disentuh oleh cacing tanah. Jangankan Nabi dan Rasul, orang soleh saja jasadnya tidak akan dimakan oleh cacing tanah. Maka kalau mau jasad tak hancur, banyak-banyak baca Quran. Nah, apa kesimpulannya yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Bahwa orang yang mau bersolawat kepada Nabi, kata Nabi, solawat itu akan dibawakan malaikat. Ini solawat yang ibu baca tadi akan dibawakan malaikat. Oh, jauh. Kemana Pak Ustaz? Ke makam Nabi. Di mana makam Nabi? Di
di Masjid Nabawi. Di mana Masjid Nabawi itu Pak Ustaz? Di Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan sehat badan, panjang umur, murah rezeki. Kita semua hendaknya mendapat kesempatan untuk datang dan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal alamin. Dari bunyi aminnya tak yakin saya. Nah, jadi itu yakinkan saja. Walaupun tak bisa haji Pak Ustaz, umroh pun jadilah. Yang penting kita pernah datang ke makam Rasulullah. Datang ke makamnya berziarah, maka itulah kenikmatan yang tiada tara. Maka banyak-banyak selawat. Hari ini cinta saya rindu kepada Nabi, rindu kepada Rasulullah. Jaga rasa itu, banyak selawat. Insya Allah dengan rasa rindu dan rasa cinta kepada Nabi itulah nanti kita akan disatukan oleh Allah bersama Nabi Muhammad di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak-banyak selawat. Ibu sedang hati risau, kuda gulana, resa, gelisah, tak mau mata tidur, hati tak tenang, maka usir rasa itu dengan banyak-banyak selawat ni amal yang paling ringan pun. Selawat amal paling ringan, bahkan jauh lebih ringan dari sholat. Mana contoh? Ibu kalau sholat pertama apa yang mesti dilakukan? Ngambil wudu. Jangan coba-coba sholat tak wudu. Tidak bisa. Jatuh pun ibu baca Quran, mantap baca ibu, khusyuk ibu sholat. Takkan mungkin khusyuk sholat kalau tak wudu. Tidak akan diterima Allah. Wudu dulu, syarat untuk mau sholat. Habis wudu, berpakaian suci. Kalau ibu pakai mukena. Yang ketiga, apa lagi? Menghadap kiblat. Berwudu, pakai pakaian suci, menghadap kiblat. Itu syarat sebelum mau sholat saja. Belum ada syarat sah sholat kita lagi. Kalau sholawat, ibu tak perlu wudu, ibu tak perlu pakaian bersih, pakai mukena, ibu tak perlu menghadap kiblat. Kapanpun, dimanapun, ibu bisa bersolawat. Sambil nyuci boleh Pak Ustaz? Boleh. Sambil nyetrika boleh. Sambil masak boleh. Kapanpun dan dimanapun, banyak-banyaklah bersolawat. Ini anak-anak ini yang kecil-kecil ini otaknya kuat, rekamannya kuat. Anak-anak kita umur 4-5 tahun itu otaknya lancar, rekamannya kuat. Apa yang sering emaknya baca, apa yang sering emaknya lakukan, pasti dicontoh oleh anaknya. Makanya kata orang Arab, al-ummu madrasatul ula, ibu adalah guru pertama. Coba tengok anak. Kalau anaknya suka berjilbab, berarti emaknya berjilbab. Kalau anaknya suka nyanyi dangdut, kucing karong, kabi kucing kabilang, kucing-kucing bertahi, lagu-lagu. Nah, coba tengok emaknya, pasti asiknya dia di rumah. Kenapa? Karena ibu adalah guru pertama bagi anak-anak. Anak-anak suka selawat, tentu ibunya lah yang mulai duluan. Jadi di rumah itu banyak selawat. Kalau yang bagus suaranya boleh bernyanyi, boleh. Sallallahu ala Muhammad sambil mengaduk gorengan tadi, sambil nyetrika. Sallallahu alaihi wasallam sambil mengaduk kopi di bapak di rumah. Nah, pakai selawat. Sallallahu ala Muhammad. Kata lagi ibu dari ruang TV, ya Allah, istriku sambil buat kopi pun selawat. Pasti kopi itu diminum, walaupun tak pakai gula, karena dibuat dengan sholat. Maka banyak-banyak sholat. Banyak sholawat, insya Allah rezeki murah, hati tenang, kita pun mendapat syafaat dari Nabi pada yaumil akhir. Banyak sholawat, kapanpun dimanapun boleh, kecuali satu tempatnya yang tak boleh sholawat. Di mana? Di WC. Jangan nanti pulang dari sini rajin sholawat, semangat di WC sambil mandi, di pantai sholawat sombong. Tak boleh. Tak boleh menyebut nama Allah di tempat setan. WC itu namanya tempat setan. Makanya baunya bau
Paham? Itu kita ada kan tak tercium kita baunya, saking parah. Nah, jadi tak boleh menyebut nama Allah di tempat setan di dalam WC. Kalau kamar mandinya tak ada WC boleh, Pak Ustaz? Boleh. Kamar mandi terbagi pada dua. Ada yang kamar mandinya terpisah dengan WC. Ada yang kamar mandinya menyatu dengan WC. Mana yang boleh? Yang kamar mandi yang terpisah dari WC itu boleh menyebut nama Allah. Tapi dalam hati. Tapi boleh berbisik, boleh membaca ayat, membaca doa mau mandi, masuk kamar mandi, boleh masuknya jahat. Boleh, karena dia terpisah dari kamar WC. Tapi kalau yang menyatu jangan, cukup dalam hati saja. Baca doa masuk kamar mandi dalam hati, doa mandi dalam hati, semua dalam hati, tak boleh sebut nama Allah di tempat setan. Maka kalau ibu mau mandi, di tempat kamar mandi yang ada WC-nya jangan pakai sholawat lagi. Stop dulu, habis mandi nanti baru lagi sholawatnya. Jadi begitu. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dikumpulkan sama. Judulnya semalam saya diundang juga, kebetulan saya kurang tahu apakah pengurus Masjid Istiqomah ini majelis taklimnya kompak atau konvoy di dalam al-ikhlas. Al-Mustaqim ini konvoy apa tidak nih dengan al-ikhlas yang ada di dalam? Sama pengurusnya tak? Karena saya heran juga, menelpon hanya selang 2-3 menit. Acaranya sama, penutupan wirid. Jadi saya heran juga, hari Kamis malam saya di al-ikhlas musola di dalam. Hari Jumat di sini, acaranya sama. Sengaja kita dikumpulkan hari ini untuk apa? Ini kita mau acara penutupan wirid, ya. Penutupan wirid. Jadi banyak yang senang wirid lagi ini. Tenang Bu, wirid akan kita lanjutkan setelah lewat. Untuk apa hari ini kita berkumpul? Salah satu tujuan kita adalah menyambut bulan suci Ramadan. Bulan yang paling mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah ampunan Allah. Ini bulan yang suci. 3 bulan sebelum Ramadan datang, kita sudah mulai berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi syahri Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna fi syahri Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke dalam bulan suci Ramadan. Itu doa yang sering kita ucapkan. Asal masuk bulan Rajab, doa sudah kita mulai. 3 bulan sebelum Ramadan datang, kita sudah mulai berdoa agar dipanjangkan umur supaya berjumpa dengan Ramadan. Ini bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh orang-orang beriman, ibu-ibu. Ini bulan yang dinantikan oleh manusia. Jangankan orang hidup, orang mati pun menanti bulan ini datang. Kenapa dinanti? Jenazah di dalam liang lahat itu sudah bergembira mereka dengan kedatangan Ramadan. Kenapa mereka gembira? Karena mereka tak bisa ikut puasa, tak bisa ikut tarawih, tak bisa ikut tadarus macam kita. Lalu kenapa yang di dalam kubur itu pun berbahagia dengan datangnya Ramadan? Karena selama bulan suci Ramadan, azab kubur ditanggungkan oleh Allah. Tidak ada jenazah yang diazab selama bulan Ramadan. Apa tak senang mereka? Selama Ramadan azab mereka ditanggungkan. Justru mereka yang berdoa kalau bisa puasa Ramadan terus setiap tahun, sepanjang tahun, supaya mereka tak dapat azab. Jangankan orang hidup, orang mati pun menunggu bulan ini. Apa keistimewaannya bulan suci ini? Banyak. Ibu sudah ngaji berkali-kali, bertahun-tahun, dan tahulah apa kelebihan Ramadan, apa keutamaan Ramadan. Yang kita bahas pada siang ini, Bu, khusus persiapan kita sebelum masuk ke dalam Ramadan. Masuk ke dalam Ramadan tak sama dengan masuk ke dalam rumah. Bisa masuk begitu saja. Tentu ada syarat dan konsekuensinya. Apa yang mesti kita persiapkan? Nah, secara garis besar persiapan kita masuk ke Ramadan itu 2 saja.
Banyak lagi syaratnya, tapi yang kalah prioritas itu dua saja yang paling penting. Mana dia? Yang pertama, perbaiki hablum minallah, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Yang selama ini jauh dari Allah, yang selama ini sholatnya belum sempurna, yang tahun-tahun yang lalu puasa Ramadannya tak bisa dipenuhi. Ini Ramadan berapa hari lagi, Bu? Berapa hari lagi? Sabtu, Ahad, Senin, 3 hari lagi. Utang puasa Ramadan tahun kemarin sudah dibayar. Alhamdulillah. Dari dunia yang jauh mudah cuma 2-3 orang saja. Sisanya wallahu a'lam bishawab. Utang puasa wajib dibayar. Utang puasa dibawa mati. Tak ada cerita yang tinggal tahun kemarin. Saya tak ada tinggal, Ustaz, saya full. Padahal dia perempuan prep, pasti tinggal 7 hari, pasti tinggal. Betul tak? Udah dibayar? Nah, yang mengandung berarti orang yang lain dalam bahaya, Bu. Itu utang puasa. Apalagi yang tahun kemarin hamil 30 hari tinggal. Ibu-ibu yang mengandung anak ini luar biasa memang. Makanya surga tetap ibu-ibu ini semua. 30 hari pertama tak bisa puasa karena hamil. 30 hari tahun kedua tak bisa puasa lagi. Kenapa? Melahirkan. Tahun 30 hari tahun ketiga libur lagi karena anak menyusui. Niatlah ibu tahun keempat nih mau saya ganti, rupanya hamil lagi adiknya. Ini parah nih. Yang 3 tahun tak puasa berarti 90 hari wajib dibayar. Yang 7 hari wajib dibayar. Mak, saya tak pernah saya bayar puasa. Hitung-hitung lah berapa kali tinggal, berapa hari, hitung, kumpulkan, habis Ramadan ini niatkan harus lunas sebelum Ramadan tahun depan. Umur tak ada yang tahu, bisa jadi lebaran kedua kita wafat. Cemana menggantinya? Betul? Utang puasa dibawa mati, dibawa mati, tidak akan bisa kita akal-akali bayar. Cemana cara membayarnya, Pak Ustaz? Kalau saya membayar utang puasa ini triknya mudah saja. Ibu-ibu sering puasa Senin Kamis? Ibu-ibu sering puasa Senin Kamis? Nah, Senin Kamis. Sekarang coba ibu bisa membayar utang puasa. Sini ya, sini dekat. Nah, aku belajar. Nah, jadi puasa Senin Kamis ibu bisa, bayar utang puasa ibu bisa. Macam mana caranya, Pak Ustaz? Ibu tetap puasa Senin Kamis, tapi niatnya puasa. Jangan niatnya puasa Senin Kamis. Kalau niatnya niat puasa Senin Kamis, maka nanti pahala kodok puasa itu tak dapat, utang puasa tak lunas. Maka yang paling penting adalah niatnya niat kodok puasa. Ibu Senin puasa, niat kodok puasa, ya kan? Nanti dapat pahala 2. Pertama kodok puasa dapat, yang kedua pahala puasa sunnah Senin Kamis tetap dapat. Sekarang coba kita lihat yang tinggal 7 hari lah misalnya. Berapa lama baru bisa lunas? Dijamin tak sampai sebulan lunas. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin. Senin minggu ketiga ibu sudah lunas utang puasanya 7 hari. Tak sampai sebulan. Mudah saja. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin. Habis 7 hari. Yang 30 hari itu bahasa diri berapa kali sampai dia lunas. Makanya saya sama istri asal masuk bulan Ramadan saya tanya, utang puasa ada bang, berapa? Seminggu. Udah diganti? Belum. Kapan mau diganti? Ramadan mau datang besok bang. Kalau kau tak ganti, cari ganti kau. Sudah selesai. Nah, selesai begitu saja sistemnya. Kalau tak mau ganti kau ganti. Karena utang puasa tanggung jawab suami juga tuh, hati-hati suami itu. Makanya kalau istrinya tak mengganti puasanya, siap-siap suaminya kena obok-obok dia nanti. Kenapa tak mau suruh istrinya mengganti puasa? Nah, yang mau ganti puasa silakan ganti puasa Senin Kamis. Yang jelas hubungan
hubungan kita dengan Allah mesti selalu diperkerat, mesti selalu didekatkan. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai kalian orang-orang yang beriman, tubu ilallah, taubatlah kalian kepada Allah, taubatan nasuha, dengan sebenar-benar taubat. Banyak taubat, banyak istighfar. Insya Allah hubungan kita dengan Allah baik. Banyak istighfar. Pulang dari sini banyak istighfar. Kalau bisa nanti malam mandi taubat. Macam mana cara mandi taubat nih Pak Ustaz? Macam mandi biasa, basah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mana yang dulu basah? Terserah. Kalau ibu mandinya di Sungai Rokan, terjun. Mana yang dulu basah? Itulah. Terserah ibu. Tak ada syarat-syarat lain. Pokoknya mandinya niatnya niat dulu, niat mandi taubat. Tak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa kita. Sengaja aku mandi taubat karena Allah lillahi ta'ala. Udah. Ke Sungai Rokan. Mana yang dulu sampai? Kalau ke Sungai Rokan itu mandi, pergi ke jembatan Sungai Rokan itu pas di tengah-tengah jembatan itu, bukan dosanya hilang, orang-orangnya pun hilang. Nah, setelah mandi taubat apa? Sholat sunat taubat. Berapa rakaat? Minimal 2 rakaat. Usolli sunat taubah rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tak bisa berbahasa Arabnya bahasa kita. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kami tak pakai usolli Pak Ustaz, terserah. Allahu akbar. Jangan suka bertengkar pula gara-gara yang pakai satu usolli, yang satu tak pakai usolli. Terserah. Yang penting sholat sunat taubat. Ayatnya ayat apa Pak Ustaz? Terserah. Saya dapatnya kubu Allah aja lah, dari ayat pertama sampai rakaat terakhir. Kubu Allah pun boleh. Tak apa-apa. Tak banyak-banyak syarat. Yang penting mau bertaubat. Selesai sholat sunat taubat 2 rakaat, kalau bisa diselingi dengan istighfar 100 kali. Istighfar yang paling baik, yang paling panjang, yang paling bagus namanya Sayyidul Istighfar. Yang kedua istighfar yang sering kita baca habis sholat. Panjang juga Ustaz. Istighfar yang paling pendek. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setengah jam tidak putus. Selesai 100 kali istighfar. Nah, banyak-banyak taubat, banyak-banyak ibadah, dekatkan diri kepada Allah. Insya Allah, masuk ke dalam Ramadan, kita dalam keadaan dekat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu persiapan yang pertama. Cukupkah hablum minallah? Karena di dalam hadis ini hablum minallah wa hablum minannas. Pertama, perbaiki hubungan dengan Allah. Itu perintah Allah pertama sebelum masuk dalam puasa. Yang kedua, perbaiki hubungan kita dengan tetangga, dengan sahabat, dengan tandai tolak, dengan karib kerabat. Jangan sampai hubungan dengan Allah baik hubungan dengan Allah, tapi rusak hubungan kita dengan sesama manusia. Itu tak baik. Makanya suatu hari Nabi datang ke sahabat, ditanya sahabat, wahai sahabat, antadruna minal muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut di akhirat kelak? Kami tak tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, nanti di akhirat kelak ada dari golongan kalian ini yang akan bangkrut di hadapan Allah. Macam mana bangkrutnya Pak Ustaz? Bangkrut kata Nabi, Allahu bisolatin, yang datang menghadap Allah dengan pahala salatnya, bizakatin, bisyamin, bisodamatin, datang dengan menghadap Allah membawa pahala salat, pahala zakat, pahala infak, pahala puasa. Datang dia, bisa ibu datang menghadap Allah. Ya Allah, ini pahala puasa saya. Puasa Senin Kamis, puasa Ramadan, puasa Asyura, semua ditentukan. Ini ya Allah pahala puasa saya. Lalu datang dari sebelah kanan, tetangga dulu, sebelah rumah, sebelah kanan. Ya Allah, memanglah Bu Hajar rajin puasa ya Allah. Bagus puasanya, Ramadannya full, utang puasanya lunas, tak pernah tak digantinya ya Allah. Tapi sayang ya Allah, mulutnya tajam, lidahnya kasar, mencaci maki kami, menfitnah kami semasa hidup dulu ya Allah. Hari dulu waktu di dunia kami tak bisa membalas. Bu Hajar itu orang kaya, kami orang miskin ya Allah. Hari
hari ini kutuntut balas itu ya Allah. Kata Allah, betul kau fitnah orang ini? Betul. Mana pahala sholat? Kasih ke orang yang kau fitnah. Pahala puasa habis, pahala zakat habis, serahkan pahala sholat. Nih ya Allah, pahala sholat saya, sholat wajib, sholat malam, sholat duha, sholat tahajud, sholat sunnah rawatib, baqiyah, qobliyah, semua dikasih ke Allah. Nih pahala sholat saya ya Allah. Datang tetangga sebelah kiri rumah kita, ya Allah, memang bu ajar sholatnya rajin ya Allah, tapi suka memfitnah orang, mencoreng orang di arah di kening saya ya Allah. Saya difitnah sampai diusir dari kampung. Mau saya balas dia orang kaya, saya orang miskin ya Allah, tapi hari ini ingin kutunjuk balas di hadapan Engkau. Betul yang kau buat macam itu kata Allah. Betul. Mana pahala sholat kau tadi? Kasih ke orang yang kau fitnah. Pahala habis, sementara tetangga masih ramai menuntut kiri, kanan, belakang, atas, bawah. Tetangga itu bukan definisi tetangga dalam Islam, bukan yang menyatu rumahnya sebelah kiri, depan, belakang. Tidak. Definisi tetangga dalam Islam 40 rumah ke atas, ke kiri, 40 ke kanan, 40 ke depan, 40 ke belakang. Itu tetangga namanya dulu. Kalau ada ke atas berarti 40 pula ke atas. Kalau ada ke bawah 40 ke bawah. Nah, itu tetangga. Pahala habis, yang menuntut masih ramai. Apa kata Allah? Mana dosa yang menuntut? Kasih di kau. Pahala habis, dosa berapa? Inilah yang dimaksud Rasulullah bangkrut. Maka jangan sampai hubungan dengan Allah baik, tapi hubungan dengan manusia rusak. Hubungan dengan tetangga tak baik. Banyak dan yakin saya, banyak orang yang sanggup kalau disuruh Allah zikir tiap malam sanggup, puasa di bulan Ramadan full sanggup, tapi kalau disuruh menghadap ke rumah tetangga meminta maaf, dia tak akan pernah sanggup. Betul atau tidak? Masuk akal? Jadi kita tarik sebagai kesimpulan bahwa memasuki Ramadan jangan ada dendam, jangan ada rasa sakit hati, jangan ada rasa iri dalam hati. Bersihkan hati, bersihkan segala amal perbuatan kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Memasuki bulan yang suci tentu dengan tubuh badan yang suci, dengan hati yang suci, insya Allah ibadah nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini paham? Dua kesimpulan yang bisa ibu bawa pulang. Nanti kalau ditanya suami apa cara Ustaz tadi doa, ya itu kan apa yang dua kita akan berlupa. Tonton YouTube-nya, insya Allah di YouTube ada. Nama YouTube-nya Ustaz Andi Saputra Official. Nanti demo, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Itu saja kita tarik sebagai kesimpulan. Mudah-mudahan semua ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, terlebih-lebih sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan.